Di balik rimbunnya hutan lembah Sulawah Aceh, berdiri jembatan tua yang menyimpan cerita kelam. Jembatan Sunapet bukan sekadar tempat lintasan, tapi saksi bisu dari sebuah pembunuhan yang tak pernah terungkap, dan konon arwah korban masih menunggu keadilan. Ini adalah kisah Halimah. Dua jembatan rangka baja itu yang bikin menarik perhatian pengguna Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Ada nama khusus untuk dua jembatan yang terpaut sekitar 2 meter ini, jembatan kembar. Bicara misteri jurang Sunapet yang berlokasi di lembah Sulawah, Aceh Besar, tidak bisa dipisahkan dengan kisah hantu Halimah yang konon katanya kerap mengganggu para pelintas jalan. Kisah ini diawali dengan sebuah peristiwa pembunuhan terhadap seorang gadis muda oleh beberapa pemuda yang sedang dimabuk syahwat. Kisah itu terjadi pada tahun 1980-an, berikut kisahnya. Menurut sumber yang bisa dipercaya dan dibarengi dengan penerawangan gaib dari tim investigasi hantu Aceh, bahwa kehadiran sosok perempuan cantik nan misterius di jurang itu berawal dari sebuah kisah pilu puluhan tahun lalu. Halimah saat dibunuh masih berusia 18 tahun. Pada suatu hari dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, kondisi jalan negara Medan Banda Aceh sepi. Tiba-tiba sebuah mobil kijang petak melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Tanpa basa-basi, beberapa lelaki yang diperkirakan berusia tidak terpaut jauh dengan dirinya turun dari mobil. Mereka langsung menyeret Halimah ke dalam mobil. Perempuan malang itu sempat berteriak minta tolong, namun di tempat sepi itu tidak ada orang yang melintas. Sebuah tinju kemudian membuat perempuan itu hilang kesadaran. Ketika dia buka mata, dia tidak tahu di mana pastinya. Yang dia sadari bahwa organ intimnya terasa sakit. Sakitnya luar biasa. Seorang lelaki dan ditonton oleh lelaki lainnya sedang menindih tubuhnya yang sudah babak belur. Halimah sempat meronta, tapi apalah daya, lelaki buas yang berjumlah 6 orang itu sedang kesurupan setan. Karena menanggung rasa sakit yang luar biasa, akhirnya dia kembali pingsan. Setelah semua manusia itu menunaikan nafsu bejatnya, segera saja mereka mengatur strategi untuk menutupi perbuatan terkutuk itu. Pilihannya adalah dengan cara membunuh Halimah. Sempat terjadi adu mulut, 2 orang pelaku tidak setuju Halimah dibunuh, tapi suara mayoritas mendukung, dan kemudian wanita malang itu dieksekusi dengan cara dicekik. Bahkan salah seorang pelaku kembali memperkosa mayat Halimah. Jenazah perempuan malang itu kemudian dibuang. Dia tidak dikubur secara wajar. Tubuhnya hanya ditutupi dedaunan dan ditindih batu, dan lokasinya seputar alur sungai yang berada di lembah itu. Seiring dengan waktu, Halimah dalam wujud hantu mencoba mencari cara agar bisa melampiaskan dendam. Dia kemudian menjadi penghuni tetap lokasi Sunapet bersamaan dengan ribuan dedemet lainnya. Terhadap para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan itu, dia sudah melampiaskan dendamnya, bahkan semua mereka tewas di Sunapet karena kecelakaan. Jiwa-jiwa jahat itu kemudian menjadi budak Halimah. Ketika sosok hantu Halimah yang dimediasi oleh seorang pakar supranatural, dalam dialog batin dia menyatakan bahwa terkait dengan seringnya sosok dirinya terlihat di kawasan itu, dia mengaku bahwa itu dilakukannya agar manusia yang masih hidup tahu bahwa dia pernah ada. Akan tetapi dia menolak bila dikaitkan dengan biang kecelakaan mobil di kawasan itu. Dia mengaku bahwa selama ini bukan dia yang melakukan gangguan sekitar Sunapet, melainkan makhluk lain dari sebangsa jin yang memang mencari korban jiwa. Malam-malam di Sunapet tak pernah benar-benar sunyi. Ada suara yang terus menanti, dan siapapun yang lewat mungkin akan menjadi saksi berikutnya. Dia masih di sana. Apakah hantu Halimah masih menunggu keadilan, atau apakah ada dendam yang belum terbalas? Apa pendapat kalian tentang hantu Halimah di jembatan Sunapet?
Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah menarik lainnya.